Waktu dosen itu bilang, aku nggak pantas lulus karena ibuku cuma tukang sampah, semua tepuk tangan berhenti. Tapi saat ibuku maju dan buka suara, rektor langsung turun podium, semua syok. Hari itu langit cerah, seolah ikut merayakan bahagia kami. Aku mengenakan toga berwarna biru tua, dengan selendang bertuliskan cum laude di dada. Di cermin kecil kamar kosku, aku melihat pantulan wajah yang tak bisa menyembunyikan perasaan haru. 5 tahun, bukan waktu singkat. 5 tahun penuh air mata, lembur, dan ketakutan akan masa depan yang entah seperti apa. Hari ini aku resmi menjadi sarjana, namaku Sari. Lahir dan besar di desa kecil yang bahkan tak semua orang bisa temukan di peta. Ibuku satu-satunya keluarga yang kupunya, seorang pemulung yang setiap hari mendorong gerobak dari subuh hingga larut malam demi bisa membiayai sekolahku. Kami hidup pas-pasan, kadang makan hanya dengan nasi dan garam. Tapi ibu selalu bilang, asal kamu sekolah tinggi, nanti hidupmu lebih enak dari ibu. Pagi itu aku menatap satu set kebaya biru tua yang sudah kupersiapkan untuk ibu. Aku menabung hampir 1 tahun untuk membelinya. Bukan karena aku ingin pamer, tapi karena aku ingin ibu merasa dihormati di hari wisudaku. Tapi tentu saja ibu menolak memakainya. Ini mahal, Nak. Sayang kalau cuma dipakai sebentar, katanya lirih, sambil menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Ia hanya mengenakan daster lusuh dan selendang kumal yang biasa ia pakai saat memulung. Ibu, tolong, sekali ini aja. Teman-temanku bawa orang tua mereka pakai baju bagus. Aku cuma pengen ibu juga kelihatan pantas berdiri di sana. Tapi ibu tetap menggeleng. Aku tahu, bukan karena ia keras kepala, tapi karena ia merasa tak pantas. Karena dunia ini sudah menanamkan di kepalanya bahwa orang seperti kami tak layak berdiri sejajar dengan mereka yang berpakaian rapi dan wangi. Kami akhirnya berangkat juga ke kampus, naik angkot 2 kali. Sepanjang jalan, aku diam. Ibu juga tak banyak bicara, hanya menggenggam tanganku erat. Mungkin takut aku malu berjalan bersamanya. Padahal sebaliknya, aku bangga setengah mati. Tapi aku tahu, dunia belum tentu melihat hal yang sama. Di lapangan kampus, lautan manusia sudah menunggu. Musik instrumental mengalun dari pengeras suara. Mahasiswa duduk di barisan depan, keluarga di belakang. Saat aku duduk bersama para wisudawan lain, aku sempat melihat salah satu dosen, Bu Anita, menatap ke arah kami. Lalu dia membisikkan sesuatu ke dosen di sebelahnya, sambil melirik ke arah tribun tamu. Aku sempat menangkap sepenggal kalimat. Itu, ibunya si Sari, masa datang, pakai daster kumal, malu-maluin alma mater. Dadaku nyeri. Bu Anita adalah dosen yang pernah mengajariku saat semester 3. Ia dikenal perfeksionis dan, ya, terang-terangan memandang rendah mahasiswa miskin. Aku tahu, selama ini ia tak pernah menyukai kehadiranku. Mungkin karena aku terlalu biasa, tak seperti anak-anak pejabat atau pengusaha yang sering ia puji. Aku mencoba mengabaikan ucapannya. Tapi kata-kata itu menyengat, menancap di dalam batin seperti duri yang tak bisa dicabut. Upacara pun dimulai. Rektor berpidato panjang lebar tentang pentingnya integritas, semangat juang, dan pendidikan karakter. Tapi entah kenapa semua terdengar hampa di telingaku. Kata-kata yang bagus tapi terasa kosong. Karena orang-orang seperti Bu Anita masih duduk nyaman di barisan terhormat, sembari menertawakan orang seperti ibu, sampai akhirnya namaku dipanggil. Sari Astuti, Program Studi Manajemen, dengan predikat cum laude IPK 3,94. Aku berdiri perlahan, langkahku mantap, tapi jantungku berdegup kencang. Aku menatap ke arah tribun. Ibu berdiri, tersenyum. Senyum paling tulus yang pernah kulihat. Ia melambaikan tangan pelan, meski ada beberapa orang di sekitarnya yang mulai menatap aneh dan berbisik-bisik. Aku naik ke panggung, menerima ijazah dari rektor, dan membungkuk hormat. Saat aku turun, aku mendengar suara kecil, seperti tepuk tangan, dari arah belakang. Ibu. Ia berdiri sambil bertepuk tangan pelan sendirian, sementara sebagian besar hadirin sibuk menatap ke arah lain. Entah karena jijik,
atau malu melihat ibu yang berpakaian tak seperti kebanyakan. Tiba-tiba, dari arah kanan, panggung, terdengar suara mikrofon yang pecah. "Mohon maaf, saya, ibunya Sari, boleh bicara sebentar?" Semua mata langsung menoleh. Aku membeku. Ibu berjalan pelan ke tengah panggung. Panitia terlihat kebingungan. Beberapa dosen mulai berdiri berbisik-bisik panik. Tapi rektor mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua tenang. "Ibu silakan, tapi singkat saja ya," katanya. Ibu mengambil mikrofon, tangannya gemetar. Ia menatap ke seluruh arah tribun, lalu mulai bicara dengan suara yang sedikit serak. "Nama saya Supina. Saya cuma tukang sampah di kampus ini. Anak saya, Sari, sering ikut saya mulung dulu waktu kecil. Tapi hari ini, dia berdiri di sini, pakai toga, karena dia nggak pernah malu punya ibu seperti saya." Beberapa orang mulai menunduk. Ruangan yang semula ramai menjadi hening. Saya dengar tadi ada yang bilang saya memalukan. Tapi saya nggak malu, karena tiap botol yang saya kumpulkan, tiap malam saya nggak tidur karena cari kardus, itu semua. Wanita yang berdiri dengan das terlusuh itu kini menjadi pusat perhatian. Semua mata memandangnya, dan bukan lagi dengan cemooh seperti sebelumnya, tapi dengan sesuatu yang baru. Rasa hormat. Setelah pidatonya, ibu menuruni panggung perlahan, masih dengan langkah sederhana yang tak berubah sedikit pun. Tapi aku tahu, hari ini ada yang berubah. Bukan pada ibu, tapi pada cara dunia melihatnya. Aku langsung memeluk ibu begitu ia tiba di barisan penonton. Ia tersenyum. Senyum yang menggigil karena gugup, tapi juga bangga. "Ibu tadi ngomongnya kebanyakan ya?" bisiknya pelan. Aku tertawa kecil di antara isak. "Kamu baru aja ngejewer seluruh ruangan, Bu. Tapi di balik hangatnya pelukan dan tepuk tangan itu, aku tahu. Tidak semua orang menyukai kenyataan bahwa ibu berhasil mengubah suasana. Terutama Bu Anita. Tatapannya seperti jarum dingin di punggungku. Ia berdiri dari kursinya dan keluar dari ruangan lebih dulu, padahal acara belum selesai. Di belakangnya, beberapa dosen lain ikut-ikutan berbisik. Aku tahu, masalahku belum selesai. Setelah upacara wisuda selesai, mahasiswa dan keluarga ramai berfoto di halaman kampus. Banyak yang datang menghampiriku, bahkan mahasiswa yang dulu tak pernah menyapaku sekalipun. Ada yang bilang terinspirasi, ada yang bilang menyesal pernah ikut menertawakan penampilanku di kelas. Aku menanggapi semuanya dengan senyum. Tapi ibu, seperti biasa, justru gelisah. "Gak usah banyak gaya, Sari. Ntar kamu makin susah sendiri," katanya sambil membetulkan selendangnya yang lepas. Aku menggenggam tangannya. "Bu, hari ini bukan soal gaya, ini soal harga diri." Kami akhirnya pulang menjelang sore. Di angkot ibu tertidur bersandar di bahuku. Tangannya masih menggenggam ijazahku erat-erat, seolah itu adalah tiket emas untuk masa depan kami. Dalam hati aku bersumpah, aku harus sukses, bukan cuma agar bisa mengubah hidupku, tapi agar bisa membuktikan bahwa ibu tidak salah sudah mempertaruhkan seluruh hidupnya demi aku. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke kampus untuk mengurus berkas transkrip nilai. Sambil menunggu fotokopianku selesai, aku duduk di ruang tunggu akademik. Di sana, aku melihat Bu Anita lagi. Kali ini ia sedang berbicara dengan dua mahasiswa senior. Begitu melihatku, ia hanya menatap sekilas dan lalu berbicara lebih keras dari biasanya. Zaman sekarang, anak-anak pintar makin banyak gaya. Baru cum laude aja, udah bawa-bawa drama. Ibu tukang sampah lah, anak miskin lah. Kampus ini bukan tempat buat cari simpati, tapi tempat buat belajar. Aku pura-pura sibuk dengan ponsel, tapi aku tahu dia bicara tentangku. Mahasiswa yang bersamanya menoleh ke arahku lalu menunduk canggung. Aku berdiri pelan, mengambil fotokopianku dan berjalan keluar. Tapi sebelum benar-benar keluar, aku berhenti dan menoleh ke arah Bu Anita. "Bu," kataku pelan. Ia menoleh. Saya tidak sedang mencari simpati. Saya hanya menunjukkan bahwa tak semua orang punya kemewahan untuk belajar tanpa luka. Ia tak menjawab. Tapi ekspresi wajahnya cukup menunjukkan. Aku bukan orang yang ingin ia lihat sukses. Hari-hariku setelah wisuda tidak semulus cerita motivasi. Aku melamar ke banyak tempat.
Beberapa perusahaan besar menolak lamaran hanya karena alma materku dari kampus negeri kecil atau karena alamat KTP-ku dari desa pelosok. Sempat terpikir menyerah, tapi aku ingat janji kepada ibu. Aku akhirnya diterima di sebuah perusahaan rintisan sebagai staf administrasi. Gajinya kecil, bahkan tak lebih dari honor saat aku dulu jadi asisten dosen. Tapi aku tidak peduli. Aku ingin mulai dari bawah, membuktikan sesuatu. Setiap hari aku berangkat naik kereta, jalan kaki hampir 2 kilometer dari stasiun ke kantor. Pulang malam, kadang hanya sempat menyapa ibu sebentar sebelum tidur. Namun, satu hal membuatku terus bertahan. Ibu kini mulai percaya diri. Ia mulai mengenakan kebaya yang kubelikan saat acara wisuda itu ke pengajian desa. Biar dibilang ibu, sarjana, katanya bangga. Dan setiap kali mendengar itu, aku merasa semua lelahku ada artinya. Suatu malam, saat aku baru pulang dari kantor, ibu sedang duduk di teras dengan koran di tangannya. Wajahnya tegang. "Nduk, sini," katanya. "Ini ada artikel tentang kamu." Aku mengernyit. "Hah? Artikel?" Ibu menunjukkan satu kolom kecil di pojok halaman. Judulnya, "Ibu Pemulung di Balik Wisudawati Cum Laude. Pidato mengguncang panggung akademik." Mataku membelalak. Di bawahnya ada foto kami. Aku dengan toga, ibu dengan dasternya, saat kami berpelukan setelah upacara. "Dari mana koran ini, Bu?" Tanyaku cepat. "Pak RT tadi ngasih. Katanya banyak yang bahas kamu di media sosial juga. Videonya viral." Aku menelan ludah. Dalam hati ada rasa campur aduk. Bahagia? Mungkin. Tapi juga takut. Dunia maya bukan tempat yang ramah untuk orang jujur. Beberapa hari setelah itu, DM Instagramku penuh. Ada tawaran wawancara, podcast, bahkan undangan untuk jadi pembicara motivasi di beberapa sekolah. Tapi aku menolak semuanya. Aku belum siap dikenal. Aku masih Sari, anak desa yang mencoba berdiri di tengah dunia yang kadang terlalu cepat berputar. Aku belum sukses, tapi aku sedang berproses. Yang aku tahu pasti, suara ibu di atas panggung itu bukan sekadar pembelaan. Itu cambuk. Pukulan keras bagi mereka yang menganggap martabat bisa dilihat dari pakaian. Sore itu, aku duduk di depan cermin, kecil di kamarku. Memandang pantulan wajah sendiri, masih dengan kerudung sederhana dan kulit kecoklatan yang terbakar matahari. Aku tersenyum, bukan karena dunia mulai mengenalku, tapi karena aku akhirnya mulai mengenali diriku sendiri. Namun hari-hari setelah itu, hidupku tidak lagi sesunyi dulu. Nama Sari mendadak muncul di berbagai grup WhatsApp, beranda media sosial, bahkan masuk ke beberapa situs berita kecil. Video pidato ibu yang sebelumnya hanya direkam oleh mahasiswa di bangku belakang, kini telah dipotong, disunting, diberi latar musik dramatis, lalu viral. Gadis desa diremehkan dosen, ternyata anak dari pemulung inspiratif. Lihat momen yang bikin satu aula terdiam. Judul-judul seperti itu memenuhi layar ponselku hampir setiap hari. Awalnya aku mengira hanya akan ramai sehari 2 hari. Tapi makin kesini, makin banyak yang menyebarkan. Beberapa akun Instagram pendidikan repost, bahkan akun-akun motivasi dan parenting ikut membahas. Ada yang terharu, ada yang memuji ibu, ada pula yang menyindir sistem pendidikan kita. Yang mengejutkan, wajah ibu menjadi ikon. Banyak netizen memanggilnya ibu hebat, Sri Kandi nyata, bahkan pejuang pendidikan. Ibu, yang selama ini hanya jadi bayangan di pinggir jalan. Loh, ini beneran ibu, katanya saat kutunjukkan postingan yang sudah ditonton sejuta kali. Aku mengangguk pelan. Beneran, ibu jadi viral. Tapi ibu malah mengernyit. Viral itu kayak penyakit ya? Aku tertawa. Bukan begitu, Bu. Viral itu terkenal. Ibu diam sejenak, lalu menatapku serius. Kamu nggak usah ikut-ikut terkenal ya. Biar ibu aja yang jadi artis. Aku memeluknya sambil tertawa kecil. Tapi di dalam hati, aku mulai cemas. Karena saat nama kita dikenal orang, hidup kita tak lagi milik kita sendiri.
Suatu pagi, handphoneku berdering. Sebuah nomor tidak dikenal. Awalnya ragu mengangkat, tapi akhirnya ku tekan tombol hijau. Selamat pagi, ini dengan Sari? Iya, benar. Maaf, ini dengan siapa ya? Saya Indah dari Yayasan Harapan Bangsa. Kami melihat kisah Mbak Sari viral di media sosial dan ingin mengundang Mbak menjadi pembicara dalam seminar motivasi untuk anak-anak SMA di desa terpencil. Kami akan menanggung semua biaya. Aku terdiam beberapa detik. Saya? Bicara? Ya, Mbak. Kisah Mbak sangat menginspirasi. Kami percaya banyak siswa yang bisa terbakar semangatnya setelah mendengar perjuangan Mbak dan Ibu. Aku menatap Ibu yang sedang menyiram tanaman di halaman. Dulu kami bahkan tidak yakin bisa membayar air PDAM tepat waktu. Kini, orang-orang minta aku memberi semangat. Entah kenapa, suara Ibu yang dulu terus terngiang. Ilmu itu bukan buat kamu sendiri. Kalau kamu pintar tapi nggak manfaat buat orang lain, itu bukan pintar, itu egois. Akhirnya aku menjawab, Insya Allah, saya bersedar. Beberapa minggu kemudian, aku berdiri di panggung kecil dengan latar belakang spanduk bertuliskan, Seminar Motivasi, Bangkit dari Keterbatasan. Di depan puluhan siswa SMA yang duduk bersila di aula sederhana, aku mulai bicara. Tanganku gemetar, tapi begitu kutatap wajah-wajah muda penuh harap di depanku, kata-kata mulai mengalir. Aku ceritakan bagaimana rasanya bangun jam 4 pagi untuk membantu ibu memilah sampah, lalu berangkat sekolah tanpa sarapan. Bagaimana rasanya ditertawakan hanya karena tas sobek atau sepatu tambal sulam. Dan bagaimana rasanya meraih gelar cum laude bukan karena pintar, tapi karena takut gagal akan menghancurkan satu-satunya harapan keluarga. Wajah-wajah di depanku menunduk, beberapa tampak berkaca-kaca. Seseorang bertanya, Mbak, apa pernah merasa ingin menyerah? Aku menarik napas dalam-dalam. Pernah, bahkan sering. Tapi setiap kali ingin menyerah, aku selalu ingat wajah ibuku yang menjemur plastik bekas sambil tersenyum. Kalau dia aja nggak pernah menyerah, masa aku tega berhenti? Seusai acara, ada seorang guru menghampiriku. Ia menggenggam tanganku erat. Terima kasih, Mbak Sari. Anak-anak kami selama ini susah sekali diberi semangat belajar. Tapi mereka tadi bilang ingin sekolah tinggi seperti Mbak. Aku tak tahu harus berkata apa. Tapi dalam hati aku sadar, mungkin inilah jalan yang disiapkan Tuhan untukku. Malam itu aku dan ibu makan malam sederhana di dapur. Hanya nasi dengan tahu goreng dan sambal terasi. Tapi malam itu, semuanya terasa istimewa. Ibu tadi lihat kamu di TV. Ternyata kamu beneran pintar ngomong, ya, katanya sambil tersenyum. TV mana, Bu? TV yang tetangga putar. Mereka bangga katanya satu kampung ada yang masuk TV. Aku tertawa. Padahal cuma acara lokal, Bu. Tapi ibu menatapku dalam. Tapi kamu nggak boleh lupa ya. Kamu bukan siapa-siapa tanpa sampah yang ibu kumpulkan. Aku mengangguk pelan. Aku tahu, Bu. Justru karena itu aku ingin bersihkan dunia ini. Bukan cuma dari sampah plastik, tapi dari sampah perlakuan manusia terhadap sesamanya. Beberapa hari kemudian, sebuah surat datang ke email kantor. Kali ini bukan dari yayasan kecil, tapi dari universitas besar di Jakarta. Universitas ternama yang dulu hanya bisa aku lihat dari layar ponsel. Mereka mengundangku untuk jadi pembicara tamu dalam seminar nasional bertema kesetaraan dan akses pendidikan. Bahkan dalam email itu tertera, kami siap memberikan beasiswa S2 penuh jika Mbak Sari bersedia melanjutkan studi. Aku menutup laptop perlahan. Lama aku termenung di depan layar kosong itu. Beasiswa, universitas ternama, kesempatan yang bahkan tak pernah berani aku impikan. Aku berjalan keluar kamar mencari ibu. Ia sedang duduk di depan TV, menonton sinetron kesayangannya sambil makan kerupuk. Bu, kataku pelan. Bandara Soekarno-Hatta terasa asing dan terlalu besar bagiku. Suara pengumuman dari pengeras suara bercampur dengan bunyi roda koper, tawa para pelancong, dan langkah cepat orang-orang berjas. Aku berdiri memeluk ransel lusuh yang sudah menemaniku sejak kuliah, sementara semua orang di sekitarku tampak seperti berasal dari dunia yang berbeda. Apa saya cocok di tempat seperti ini? Pikirku berulang kali.
Tapi ingatan tentang ibu yang melepas kepergianku dengan senyum dan sebotol air mineral membuatku tetap kuat. Ia bilang, "Kalau kamu gugup, pegang aja tas itu. Kan itu teman kamu dari dulu. Jangan malu, jangan minder. Kamu ke Jakarta bukan buat cari pujian, tapi buat cari ilmu." Aku menggenggam tali ranselku lebih erat. Sesampainya di kampus ternama itu, aku disambut dengan megahnya gedung-gedung tinggi yang dindingnya penuh kaca. Taman-taman luas tertata rapi, para mahasiswa berjalan dengan pakaian rapi dan laptop di tangan. Semua tampak modern, mewah, canggih. Sejujurnya, aku merasa seperti anak kampung yang salah turun di kota. Namun seorang panitia seminar menghampiriku dengan senyum hangat. "Mbak Sari, ya, selamat datang di kampus kami. Kami sudah menunggu. Acaranya jam 2 siang. Tapi kami ingin ajak Mbak makan siang dulu dengan para pembicara lainnya." Aku mengangguk pelan, walau hatiku masih penuh gemetar. Aku belum terbiasa disebut pembicara. Bahkan nama lengkapku pun masih sering salah diejak. Di ruang makan kecil yang hangat, aku duduk bersama 2 profesor, satu direktur LSM internasional, dan seorang pengusaha muda yang sudah pernah tampil di TV nasional. Aku nyaris tidak bicara, hanya senyum dan mengangguk, menyimak obrolan mereka yang penuh istilah asing dan teori ekonomi. Tapi semua berubah ketika acara seminar dimulai.